Hadis yang ke-44 atau hadis urutan yang ke-30 dari syarah hadis yang 500. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Harramallahu Makkah." Artinya Allah telah mengharamkan kota Makkah. apa maksud mengharamkan Mekah itu? Hah? Apa makna haram? Ada haram, ada tempat-tempat haram, ada. Apa arti haram? Mensucikan. Haram berperang, haram membunuh, haram lebih sangat dilarang bermaksiat, dilipat gandakan dosa bagi maksiat, tapi sebaliknya dilipat gandakan amal pahala di situ. Itu namanya haram. Jadi kota haram apa? Kota suci. Apa saja kota haram dalam Islam? Mekah, Madinah. Itu kota haram. Allah menjadikan Makkah sebagai tempat haram. Berarti tempat yang disucikan. Maksudnya. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berperang. Nah, walam tahilla li ahadin qabli. Tidak halal bagi siapapun sebelumku. Nah, wala li ahadin ba'di. Juga tidak halal bagi siapapun setelahku. Itu untuk kota haram tadi, Mekah. Apa yang tidak halal? Ya, membunuh, berperang, maksiat. Memang maksiat semuanya haram. Tapi di tempat ini lebih diharamkan lagi. Dilipat gandakan dosanya bagi orang yang bermaksiat. Nah, uhillat li sa'atan min nahar. Tapi pernah dihalalkan bagiku beberapa saat atau satu saat dari suatu hari. Kapan itu? Pada siang hari. Hah? Pada masa penaklukan kota Mekah. Tahun keberapa penaklukan kota Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah masuk kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Tapi tidak terjadi perang. Karena orang-orang Mekah itu langsung mengalah dan tunduk. La yukhtala khalaha. Artinya? Hah? Tidak boleh dipotong rumput-rumputannya. Wala yuqdadu. Wala yuqdadu? Tidak boleh ditebang. Yuqdadu sajaraha, tidak boleh ditebang pohon-pohonnya. Kemudian yudaffaru sayduha. Apa artinya? Jangan diburu hewan buatnya. Jadi usir itu kayaknya diburu itu. Napar yunapiru, menjadikan dia lari, menakut-nakuti, memburu, mengejar. Jangan dikejar, diburu hewan buruan yang ada di situ. Walatul taqatu luqata tuha. Pernah dengar kata luqata? Itu barang temuan. Jangan diambil barang temuannya. Tultaqatu menemukan barang atau barang ditemukan. Luqatatuha barang temuannya. Illa limu'arrifin, kecuali limu'arrif, orang yang mengumumkannya. Berapa lama? 24 bulan selama 1 tahun. Tapi beda dengan kalau yang ditemukan itu adalah hewan berupa kambing atau onta. Kalau onta tidak berlaku. Kalau ada onta yang tersesat, tidak bisa dikatakan luqata. Dia harus dibiarkan dan tak boleh diambil. Karena onta itu hewan yang kuat. Dia bisa mempertahankan dari serangan hewan-hewan buas. Nah, sehingga tidak perlu dianggap sebagai luqata. Nah, biarkan begitu saja.
dan pemilihnya akan lebih mudah menemukan ketika dibiarkan. Tapi kalau seperti kambing itu berbeda. Apalagi kambing yang ditemukan di tengah-tengah hewan-hewan buas. Maka kalau kambing itu akan menjadi milik orang yang menemukan. Nah, karena dalam hadis lain disebutkan bagaimana dengan kambing? Kalau kambing milik engkau atau milik hewan buas? Nah, berarti boleh. Begitu. Salam warahmatullahi Jam berapa kah? Jam pagi. Coba kirimkan undangan nanti, Bu. Ayalah. Ya. Ya. Salam. Baik. Jadi barang temuan tak boleh diambil kecuali bagi orang yang sudah mengumumkan dengan ketentuan ta'rif itu. Faqala al-Abbas radhiyallahu an. Abbas radhiyallahu an, dia paman Nabi, berkatakan illal izhir. Apa itu izhir? Pohon yang harum bau. Sejenis pohon atau rumput-rumputan yang harum baunya. Kecuali izhir boleh diambil li soghotina. Soghotina? Untuk pengerjaan penambang emas. Ke penambang emas jatuhnya. Tukang emas. Biar itu tukang emas. Ya, itu tukang emas ya. Nanti kita lihat apanya. Wa kuburina. Nah, kuburina itu untuk kubur. Faqala illa al-izhir. Maka dia mengatakan kecuali izhir. Jadi ini rumput-rumputnya baunya harum. Untuk kubur itu maksudnya sebagai penutup mayat. Yang dimasukkan dalam kubur itu sebagai penahan mayat dalam kubur. Dulu ada kasus seorang sahabat Umair, Mus'ab bin Umair ya namanya. Disebutkan dia meninggal pada waktu Uhud, perang Uhud. Jadi dia meninggal, dia tidak memiliki apa-apa. Dia orang yang miskin, tapi di situ kemuliaannya. Lalu ketika mau dikafani, tidak ada kain yang dia miliki kecuali semacam pakaian yang burdah, yang mana kalau dipakai menutup kepala, kakinya terbuka. Dipakai menutup kakinya, kepala terbuka. Itu yang untuk dulu Rasulullah perintahkan tutup bagian kepalanya, bagian kakinya ditutup dengan izhir. Itulah rumput-rumputan yang baunya wangi, dan itu dipakai untuk menutup kaki Mus'ab bin Umair dan dimasukkan dalam kubur. Jadi itu masuk di kuburina untuk menutup mayat yang ada dalam kubur. Rumput. Iya. Dia kan meninggal, dia tak punya kain kapan kecuali burdah tadi. Kalau dipakai menutup kepala, kaki terbuka. Maka bagian kaki terbuka itu dipakai izhir. Itu yang diperintahkan Rasulullah. Daun-daun kita tuh kayak pohon. Daun-daun kayaknya. Saya tidak tahu juga seperti apa bentuk daun-daunnya. Jelas itu dijelaskan di dalam hadis. Baik. Apa pelajaran bisa diambil? Ya. Artinya itu memang itu. Di antara yang bisa diambil bahwa Mekah itu adalah kota suci atau tanah haram.
yang Allah sendiri yang menyucikan, tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh. Kemudian hal-hal yang disebutkan dalam hadis tadi, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali setelah tarif diumumkan, tidak boleh menebang pohonnya dan lain sebagainya. Itu adalah Mekah. Jangan samakan di tempat lain. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, hati-hati. Karena itu kota suci. Allah yang menyucikan. Kemudian yang kedua, hadis ini juga berisikan penjelasan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW itu pada saat Fathu Mekah. Fathu Mekah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dalam beberapa tahun Rasul dan para sahabat berada di Madinah. Kemudian beliau pergi ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Beliau datang bersama lebih kurang 10.000 tentara dari kalangan sahabat untuk menaklukkan kota Mekah. Berapa sih? Sekitar 10.000 orang. Nah, berarti itu kekhususan Rasulullah. Padahal Mekah itu tempat haram untuk berperang. Sekarang pada Fathu Mekah, Rasul datang dengan 10.000 tentara untuk menaklukkan kota Mekah. Cuman tidak terjadi perang karena mereka menyerah. Jadi artinya Allah juga tetap menjaga Mekah itu sebagai tempat perang. Tapi ini menjadi kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan yang kedua. Di antara larangan di tanah haram, pertama, tidak boleh potong rumput atau menebang pohon, tidak boleh buru hewan. Kemudian barang temuannya tidak boleh dimiliki secara langsung. Itu larangan di tanah haram. Ya. Kecualiannya adalah pohon izkir. Karena pohon izkir ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk penguburan dan juga kebutuhan yang lain. Inilah kira-kira makna umum daripada hadis. Bisa kira-kira dipahami? Iya. Itu warna pakaian dan kuburan-kuburan. Oh, itu nih konfisir. Pohon yang harbaunya. Ada pertanyaan? Kuning? Yang digunakan untuk mewarnai pakaian dan kuburan-kuburan.